لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum, saya mau tanya, di tempat kita masjid tidak mengadakan sholat id karena takut terjadi kerumunan. Sebaiknya kita mengikutinya dengan tidak perlu melaksanakan sholat id begitu saja, atau pergi mencari tempat yang ada sholat id. Bisa dua, satu, cari tempat yang ada sholat id, atau sholat id di rumah. Sholat id itu sunnah, khutbahnya juga sunnah. Maka bagi yang belum bisa mengikuti sholat id beserta khutbahnya, tetap disunnahkan sholat id. Ya, kecuali kalau Jumat itu khutbahnya juga wajib, sholatnya juga wajib. Kalau sholat id, sholatnya juga sunat, khutbahnya juga sunat. Tapi aja ngene, padha-padha sunat tolong ra usah. Andek ben mula nek anjen trakeset ya ngono ae. Ini kan bagaimana solusinya? Bisa dua, cari tempat lain yang ada sholat id, atau sholat sendiri di rumah. Karena tidak pakai khutbah itu boleh. Kalau sendiri itu ndak hafal, mentok-mentoke nek ora hafal wis persis kaya sholat duha. Takbir pertama ping pira ya wah lali aku, ya wis loro kaya salat duha kaya biasane ngoten. Dan niku kengeng. Mergo salat id takbir pertama ping 7, kedua ping 5 itu juga sunnah. Mulane ana imam ngimami salat id takbir pertama sing ping 7 lali, ya wis ora usah digegeri. Subhanallah, subhanallah. Karena takbir 7 kali itu juga sunnah. Orang dung dadekno rasae salat itu ndak. Assalamualaikum, minta pertimbangan Pak Kiai. Kalau kita sudah pernah berkorban, lebih baik mana antara berkorban lagi atau uang kita gunakan untuk sedekah yang lain, misalnya membantu pembangunan pondok pesantren. Iki jawabnya repot, aku lagi bangun. Gini, amal itu ada yang muta'addi, ada yang lazim. Lazim itu hanya dirasakan oleh yang beramal. Muta'addi yang manfaatnya melebar ke orang lain. Baik itu korban akikah, nyumbang untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya, itu amal yang sama-sama muta'addi manfaatnya. Kalau kita korban bisa ngasih orang lain, kalau kita ikut nyumbang bangun masjid, bangun pondok pesantren, juga nilainya tinggi juga, karena di situ ada nilai jariah yang pahalanya mengalir. Nah, sekarang tujuan dari korban itu taqarrub ilallah, mengupayakan pendekatan diri pada Allah. Itu tujuan korban. Artinya semakin sering korban semakin baik. Tapi kemudian untuk masjid, kalau memang daerah situ belum ada masjid, kenapa masyarakat harus korban semua sementara tidak bikin masjid? Itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi namanya saja nimbang. Jadi yang lebih tahu itu pelaku. Kalau memang kita merasa ingin selalu kepingin peningkatan pendekatan diri kepada Allah, ya monggo, korban lagi, korban lagi, korban lagi. Ya, karena mengenai korban ini sendiri, orang banyak yang tidak bisa membedakan antara tujuan dan hikmah. Korban atau bahasa Arab udhiyah itu apa? Korban adalah hewan yang wujudnya kambing atau kebo sapi atau onta. Kalau jarang tidak boleh bikin korban. Ya, kebo sapi, onta, kambing. Yang disembelih di hari 10, 11, 12, 13
untuk pendekatan diri pada Allah. Itu tujuan korban, taqarruban ilallah. Hikmah banyak, untuk membahagiakan orang fakir, sedekah, untuk menghormati orang kaya, hadiah. Jadi korban itu kalau diberikan orang fakir nilainya membahagiakan, ada nilai sedekah. Kalau diberikan pada orang kaya nilai hadiah, ya tetap bunga, wong sugih untuk daging ya bunga. Itu hikmah. Di antara hikmah lagi, besok bisa dinaiki. Itu hikmah. Hikmah itu jangan dijadikan tujuan. Nah, gara-gara hikmah itu dianggap tujuan, terjadi permasalahan yang banyak. Contoh, besok aku ditumpahi kok. Sing nuntun wedhus wonge luwem neneni wedhuse cilik. Iki Mas korbanku, Pak Kaji, sampan gedene semono wedhus cilik iku besok le numpaki piye ya. Ini sudah mulai ada masalah kan? Karena hikmah dianggap tujuan. Lebih masalah lagi korbannya rombongan. Ya, rombongan. Ada yang di kantor masing-masing, ada di kantor Kemenak umpama. Nah, yang korban ada orang Kudus, ada orang Jepara, ada orang Demak. Yang bapaknya, yang istrinya ikut rombongan korban di Kemenak, bapaknya korban di desanya sendiri. Aku besok aku lah rawar bojoku le numpak. Ya, repot ta? Sing repot neh rombongan karo wong sing wong mau jatah neraka. Aku kok dak ngenteni le numpak. Linok nerakane 7 tahun niku, lah aku dak lenger-lenger nondur sapi. Nah, itu pemahaman. Target itu bukan numpaknya, taqarrub ilallah. Artinya semakin sering korban semakin baik, karena tujuan pokoknya itu taqarrub ilallah. Pak Kaji mboten korban malih. Lho aku wis tau re Mas. Lah engko sing numpaki sapa? Nah kelirune. Padahal yang kemarin itu sudah diterima apa belum itu saja ndak tahu kok. Jawabnya kok aku wis tahu, wah rano sing numpaki kok. Nah, maka ini ditimbang sendiri bagi yang bertanya, lebih baik mana menyumbang untuk pembangunan pondok atau untuk korban lagi. Ya, ada nilai plus masing-masing itu. Ditimbang sendiri, saya lebih cocok yang mana.